Yayasan Panitia Ramadan Masjid Al-Fatah dan semua jamaah Masjid Al-Fatah, hadirin hadirat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun hujan sangat lebat, kita semua oleh Allah masih ditakdirkan bisa bersama-sama di Masjid Al-Fatah dalam rangka menjalankan sholat isya dengan berjamaah, dan nanti insya Allah kita akan menjalankan sholat sunnah tarawih dengan cara berjamaah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat zahiran wa batinan. Amin bi qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jamaah Masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekarang sudah memasuki di malam yang ke-19 dari bulan Ramadan. Betul ya? Alhamdulillah mulai awal sampai malam hari ini kita semua dipermudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, khususnya ibadah yang wajib, yaitu sholat, yaitu menjalankan puasa di Ramadan. Alhamdulillah. Termasuk tandanya orang yang beruntung. Tandanya orang yang beruntung yaitu orang yang mendapatkan taufiknya Allah, orang yang mendapatkan pertolongan Allah untuk menjalankan ibadah. Jika kita masih rajin maksiatan di bulan Ramadan, mari kita rajin-rajin tobat kepada Allah, Akan tetapi ketika kita menjalankan tobat kepada Allah, ketika kita dipermudahkan oleh Allah selalu menjalankan tobat kepada Allah, dipermudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah, maka semua itu jangan karena kita, karena kesemangatan kita tidak, tapi semua itu karena fadlnya Allah, karena taufiknya Allah, karena riayahnya Allah, karena inayahnya Allah, karena pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak akan bisa melakukan ibadah tanpa mendapatkan rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal kita, sebanyak amal kita. Ayo, ada yang masuk surga karena amalnya. Tadi jangan sampai salah paham ini ya. Jangan salah paham. Orang masuk surga itu bukan karena amal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk surga itu bukan karena amalnya Rasulullah, bukan. Akan tetapi apa? Karena rahmatnya Allah. Akan tetapi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah pasti akan beramal amalnya orang-orang ahli surga. Ada diceritakan oleh Rasulullah di hari kiamat besok itu ada seseorang yang ibadahnya itu 500 tahun. Kita umumnya berapa maksimal? 100 itu sudah ngomolan ya. Mungkin 50, 60, 70, 100 sudah langka. Ini ada hambanya Allah, ibadahnya itu 500 tahun. Berapa? 500 tahun. Ketika
kamu ke surga karena rahmat. Kata orang. Tapi apa jawabnya? Jawabnya orang yang ibadahnya selama 500 tahun, dia menjawab, bal bi amali. Ya Rabb, bal bi amali. Tidak, Gusti, tidak. Saya ini masuk surga bukan karena rahmat, tapi aku masuk surga karena amalku. Saya ketika di dunia ibadah saya 500 tahun, maka saya masuk surga karena amal saya. Gak mau diperintah oleh Allah masuk surga karena rahmatnya Allah, gak mau. Inginnya masuk surga karena amalnya 500 tahun. Akhirnya apa? Ya, kalau kamu memang ingin masuk surga karena amalmu, coba dihitung ibadahmu yang selama 500 tahun, dihitung dengan nikmatku yang aku berikan kepadamu, banyak mana? Akhirnya dihitung ibadah yang selamanya 500 tahun, dihitung dengan nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya, menghitung hanya nikmat basar, nikmat pandangan, ditinggal ternyata ibadah 500 tahun dibandingkan nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya yaitu nikmat basar, itu masih banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya nikmat basar dibanding ibadah yang 500 tahun masih banyak nikmatnya Allah. Akhirnya apa? Allah memerintahkan orang yang ibadah 500 tahun ini untuk dimasukkan ke neraka karena sudah gak masuk. Karena amalnya sudah gak masuk, gak memenuhi syarat sudah. Suruh masuk surga dengan rahmatnya Allah, tinggal masuk malah ini dengan amalan. Akhirnya diperintahkan oleh Allah masuk neraka. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan neraka, hambanya ini menyadari, ya Rabb, adkhilnil jannah bi rahmatik. Wahai Tuhanku, masukkan aku ke surga karena rahmatmu. Masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Akhirnya dia mengaku. Akhirnya dia memuji Allah. Dia bisa melakukan ibadah, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Semuanya itu karena rahmatnya Allah. Semua karena rahmatnya Allah. Akhirnya dia menyadari. Akhirnya Allah memerintahkan hambanya tersebut masuk ke surganya Allah. Walhasil bisa kita simpulkan, berarti yang pertama, kita harus berusaha islahul amal. Kita harus berusaha memperbaiki amal. Bukan berarti kita tidak beramal, tidak. Oh, saya ini masuk surga karena rahmatnya Allah, tapi saya tidak beramal. Tidak. Orang tadi juga ibadah 500 tahun. Rasulullah sudah dijamin surga pun Rasulullah masih tetap sholat, masih tetap ibadah kepada Allah, bahkan kakinya sampai bengkak. Sudah jaminan surga. Kita yang belum dijamin, malah kita tidak mau ibadah kepada Allah. Tetap yang pertama kita adalah islahul amal, memperbaiki amal, berusaha beramal yang baik, dan yang kedua kita harus iktimat bahwasanya semua amal kebaikan yang kita lakukan semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melakukan ibadah itu karena mendapatkan rahmatnya, karena mendapatkan fadlnya Allah. Kita bisa begini karena rahmatnya Allah. Semua ibadah yang kita lakukan kita sandarkan kepada Allah, bukan kita sandarkan kepada diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, semuanya itu karena rahmat fadlnya Allah. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan suatu amalan
Dan ini dalam Al-Quran juga diterangkan, alladzina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Barang siapa yang membaca hasbunallahu wa ni'mal wakeel di segala urusannya, insya Allah akan diselesaikan, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza uqitum bil amril 'adzim faqul hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Jadi membaca hasbunallahu wa ni'mal wakeel usahakan setiap hari 450. Insya Allah hajat-hajat kita, apa yang kita hajatkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa yang kita inginkan dan meminta. Kalau kita tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, membaca hasbunallahu wa ni'mal wakeel 450, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diamalkan setiap hari baca 450. Kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditambah dengan membaca sholawat 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Nah, ini alhamdulillah cerita, termasuk di rumah itu ada majlis, namanya majlis hasbunallah. Majlis hasbunallah yaitu baca hasbunallah wa ni'mal wakeel, yaitu 450, ada sholawat 1000 kali. Dan ini insya Allah dasar. Yang penting kita jaga niat kita tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini dalam Al-Quran diterangkan, dalam hadis diterangkan, dan sabdanya para ulama juga menerangkan. Ini bisa diamalkan. Baca hasbunallahu wa ni'mal wakeel 450, sholawat 1000 kali. Dan ketika kita masuk rumah, kita mengucapkan salam. Sebelum masuk, kita membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk bisa untuk jalbul arzak, untuk memperlancar rezeki. Ini ada hadisnya. Masuk rumah, sebelum masuk baca qul 1 kali. Nah, ini barokahnya, insya Allah barokahnya akan berada dalam keluarga, bahkan tetangganya pun akan mendapatkan barokahnya kalau kita mengamalkan membaca qul sebelum masuk rumah. Ini dan barokah dan manfaatnya. Ada kesalahan yang dimaafkan. Ada Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu